Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the second semester of grade 8. Okay, this is our first lesson, chapter 1, that's about simple present tense. Okay class, firstly we are going to see what is the function of simple present tense. Jadi pertama-tama kita akan melihat apa fungsi dari tenses simple present ini. Firstly, showing fact. Pertama-tama itu tenses ini menyatakan fakta atau mengungkapkan fakta. For example, the sentence here, we are students. Kalimat ini menunjukkan kenyataan bahwa kami adalah pelajar. She is our new classmate. Jadi di sini memberikan informasi fakta bahwa dia adalah teman baru kita. Well, next function is simple present tense shows habitual action. Jadi kita bisa menyatakan kebiasaan kita sehari-hari dengan menggunakan tenses ini, tenses simple present tense. Example, I make my bed every day. Saya merapikan tempat tidur saya setiap hari. Jadi ini menjadi habitual, kebiasaan. Contoh lain, she waters the plant every morning. Dia menyiram tanaman setiap pagi. Jadi sini menyatakan sebuah habitual. Okay, class, I've tell you about what is the function of these tenses. First, showing the fact. Second is telling about habitual action. Okay, next we are going to see the patterns, how to make a sentence in these tenses. Okay class, now let's find out what is the patterns of simple present tense, atau apa formatnya, rumusnya membuat kalimat simple present ini. Firstly, we are going to see there are two kinds of these tenses. Jadi ada dua macam kalimat, jenis kalimat pada tenses ini. First, nominal simple present tense, and then the second is verbal simple present tense. Okay, firstly, we are see what is about nominal simple present tense. Okay, kita lihat dulu bagaimana how to make nominal simple present tense. Oke, pada jenis kalimat ini kita menggunakan to be or be. Be-nya di sini adalah be present. Be present adalah is dan are. Jadi setelah subjek be, kemudian subjek be, kemudian kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Of course guys, you still remember about be, to be, especially for be for present tense. Jadi di sini menggunakan is dan are. Kemudian and then, of course you still remember about what is the couple subject of be. Jadi saya harap kalian masih mengingat mengenai penggunaan be untuk simple present tense, yaitu is dan are dan pasangan subjeknya masing-masing. Well, kita lihat aja contohnya ya. Let's find out the example. Di sini untuk nominal simple present tense, subjek pertama adalah subjek, kemudian be, is or are, kemudian predikatnya setelah itu adalah noun, kata benda, adjektif, kata sifat, atau menggunakan adverb atau kata keterangan. Di sini ada contohnya. Pertama ini menggunakan noun. Contohnya di sini adalah she is my little sister. Jadi, perhatikan, she adalah subjek, kemudian to be she adalah is, kemudian my little sister, adik perempuan kecil saya, ini adalah noun, menempati predikat ya. Kemudian next sentence adalah she is not my little sister. Jadi sini adalah kalimat negatif atau penyangkalan.
you just put not after to be, hanya menempatkan not setelah to be. And then next sentence, is she your little sister? Jadi yang pertama tadi adalah kalimat afirmatif, penyataan. Yang kedua adalah kalimat negatif, dan yang ketiga adalah kalimat interrogatif atau kalimat bertanya. Is she your little sister? Apakah dia adik perempuan kecilmu? Kemudian jika jawabannya tidak adalah no, she is not. Jadi hanya menambahkan mengulangi kembali sepotong kalimat di atas, kemudian menambahkan not. Oke, let's find out. Itu tadi menggunakan noun ya. Jadi semua little sister adalah semua kalimat di atas menggunakan noun. Oke, next kita menggunakan adjective. Sini ada contohnya. I am always confident. Saya selalu percaya diri. Kemudian kalimat itu tadi afirmatif ya, atau positive sentence. Kita membuat kalimat negative sentence. Remember, just put not after be. Oke, kita analisa dulu kalimatnya ya. Because here the subject is I, so pasangan the couple to be of I is Jadi I am or Kemudian confidence itu adalah kata sifat. Jadi I am always confident. Always di sini hanya sebagai complement saja. Oke, selanjutnya we build negative sentence. I'm not always confident. Saya tidak selalu percaya diri. Oke, next kalimatnya kita rubah menjadi interrogatif. Just put. Jadi interrogatifnya kita menempatkan be as the beginning of the sentence. Jadi kita menempatkan be pada paling awal pada kalimat tersebut. Example here, are you always confident? Apakah kamu selalu percaya diri? Nah, kalau jawabannya ya, yes I am. Yes I am or yes I am. Oke, itu tadi menggunakan adjective ya, atau kata sifat. And now how to build sentence with adverb. Kita menggunakan adverb, jadi sama aja ya. Jadi tetap menggunakan to be. They are in here now. Jadi in here adalah adverb of place, kata keterangan tempat. And then kita ubah menjadi negatif. Remember, just put not after be, hanya menempatkan not setelah be. They are not here now. Kemudian bertanya, take be, ambil, tempatkan put be as the beginning of the sentence. Example, are they in here now? Nah, jika jawabannya yes, just say yes they are. Jika jawabannya no, you just say no, they are not. Bisa tambahkan they're not here. You can see here the couple subject of to be. Kalian bisa lihat pasangan subjek dari masing-masing ya. With you are, they are, we are, I and they are. Jadi kalau plural atau lebih dari satu itu menggunakan are. Oke, jadi tadi pasangan subjeknya are ya. And now we are going to see the couple subject of is. She is, he is, it is, Budi is. And here this the third person singular. Jadi ini adalah orang-orang ketiga tunggal. Jadi yang tunggal ini berpasangan dengan orang ketiga tunggal ini berpasangan dengan is. Okay, next we are going to see about verbal simple present tense. Jadi yang tadi itu yang menggunakan noun, adjective dan adverb itu disebut nominal simple present yang menggunakan to be. Now we are come to verbal simple present tense. Jadi di sini tidak menggunakan to be apapun dan hanya menggunakan kata kerja, tidak menggunakan, we don't use this kind of form of sentence, tidak menggunakan noun kata benda, adjective kata sifat dan adverb. Jadi skip from this three kind of class word. Jadi tidak menggunakan ketiga kelas kata ini.
hanya menggunakan verb, dan verb yang digunakan adalah verb one. Verb one adalah bare verb atau kata kerja murni yang belum mengalami perubahan. Oke, di sini dibagi lagi, yaitu we divide into again. Ada yang kata kerjanya ditambahkan s dan ada yang tidak. Jadi tergantung dari subjeknya ya. Untuk subjek I, we, they, John, and Budi. John and Budi adalah simbol dari plural. Jadi plural ini, maka I, we, they, John, and Budi ini kata kerjanya tidak menggunakan s. Directly, langsung aja your verb. Oke, let's check out the sentence, the example. Di sini menggunakan I make my bed every morning. We discuss our school tasks. They give me some advice. John and Budi help me. Jadi sini kata kerjanya terdiri dari make, discuss, give, and help. Itu they don't use es or s. Mereka tidak berakhiran s atau es. Okay, and now we are going to see about subject third person singular. Kita akan melihat kelas kata yang menjadi golongan orang ketiga tunggal. Jadi orang ketiga tunggal adalah orang yang kita bicarakan tapi hanya satu, the only one. Di sini ada she, he, it, dan John. Oke. Jadi di sini syaratnya adalah kata kerjanya setelah subjek ini harus tambahkan s. You have to put s after the verb when you use this kind of subject. Example here. She plays game all the day in the weekend. He takes his sister to school every day. It bites my little finger. John help me. Okay, class, pay attention to the verbs. Verbsnya adalah play menjadi plays, take menjadi takes, bite menjadi bites, help menjadi helps. Jadi she plays, he takes, it bites, John helps. Verbs that ending in ch, sh, x, ss, need, es, not s. Jadi kata kerja yang berakhiran ch, sh, x, dan ss itu membutuhkannya akan ditambahkan es, bukan s. Jika subjeknya bertemu dengan she, he, dan it, kata kerja tersebut ditambahkan dengan es. So guys, jika kata kerja tersebut yang berakhiran ch, sh, x, xs, subjeknya adalah orang ketiga tunggal, maka dia wajib ditambahkan ex. You can see the example here. Example, Heru watches TV. Anis washes his uniform. Cleo fixes her motorcycle. And now we are going to build negative and interrogative sentence pada verbal sentence ini ya. Jadi kita akan membuat kalimat negatif dan interrogatif with do and does. Okay, let's find out. Jadi di sini do and does juga just looks like to be. They also have their subject couple. Sama halnya dengan to be juga mempunyai pasangan subjeknya masing-masing. Di sini kita bisa lihat I, we, do, they, John, and Budi itu auxiliary verbnya adalah do. Sedangkan she, he, dan it berpasangan dengan does. Okay, let's see the example. I do not want this. Saya tidak mau ini. We do not have daughter. They do not agree with me. John and Budi do not come together. Jadi do not ini bisa disingkat menjadi don't. Nah sekarang how to build interrogative sentence. Jadi kita mengambil satu contohnya di sini ya. Di kalimat pertama,
I do not want this. Saya tidak mau ini. Kita bertanya, apakah kamu mau ini? Kita menempatkan do as the beginning of the sentence. Jadi, do you want this? Oke, jadi sama halnya dengan to be ya. Just like looks like to be, you just put at the beginning of the sentence. Menjadi, do you want this? Oke, sekarang kita lihat subject she, he, it, John. We're going to see the using of does. Jadi their does couples subjects is she, he, it, and John. Let's see the example. She does not visit her grandmother. Kemudian he doesn't. Jadi does not ini bisa disingkat menjadi doesn't. He doesn't understand the task. It doesn't run away. John does not send his proposal. Oke, itu negative sentence ya. Jadi you just put not after do or does. Jadi seperti halnya kalian menempatkan not after to be. Oke, sekarang membuat kalimat interrogatifnya, kalian just put does in front of the sentence. Does she visit her grandma? Okay, not here, or you have to remember this is big not. Do and does always meet their verb atau kata kerja untuk pertama, kata kerja murni. Jadi do dan does ini selalu bertemunya dengan kata kerja bentuk pertama. Jadi misalnya contohnya she plays guitar, kita mau bertanya atau menggunakan does, maka plays kembali menjadi play. She does not play guitar. Okay, and now we are going to see how to respond the question that begin with do and does. Okay, do. We see the example of the sentence. Do you like writing creepy story? Kalau jawabannya yes, ya, yes I do. No, no I don't. Does Mega makes cheese? Does Mega make cheesecake? Jawabannya yes, yes she does. No, she doesn't. Okay guys, that's a simple explanation about simple present tense. Jadi di sini kalian harus mengingat penjelasannya, pembagiannya bagaimana. Okay, after watching this video, I do hope you can get some information about simple present tense and understand about it. Okay, maybe. Okay, see you next week in Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.